Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelisa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang embriogenesis. Nah, embriogenesis ini adalah proses pembentukan dan perkembangan embrio. Proses ini merupakan tahap perkembangan sel setelah mengalami pembuahan atau fertilisasi. Embriogenesis ini meliputi pembelahan sel dan pengaturan di tingkat sel. Pada embriogenesis disebut sebagai sel embriogenik. Tahap awal perkembangan manusia diawali dengan peristiwa pertemuan atau peleburan sel sperma dan sel ovum, yang dikenal dengan peristiwa fertilisasi. Fertilisasi akan menghasilkan sel individu baru yang disebut dengan zigot, dan akan melakukan pembelahan diri menuju pertumbuhan dan perkembangan menjadi embrio. Secara sederhana, fertilisasi ini merupakan penggabungan dari sel telur dan sel sperma sehingga menghasilkan telur yang telah difertilisasi atau dibuah zigot. Kehidupan organisme multiseluler ini dalam satu generasi baru dimulai dari zigot. Pengertian pembelahan. Pembelahan adalah pembelahan sel tunggal secara cepat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut blastomor. Stadium pembelahan merupakan 71 rangkaian mitosis yang berlangsung berturut-turut segera setelah terjadi pembuahan yang menghasilkan morula dan blastomor. Peristiwa pembelahan ini merupakan proses dramatis yang secara visual dapat diamati pada beberapa embrio di laboratorium. Itu pun hanya pada pembelahan embrio untuk organisme tertentu, misalnya pada katak dan beberapa hewan yang ditutupi oleh cangkang. Zigot adalah hasil dari fertilisasi ovum dengan spermatozoa dan bersifat diploid. Ciri-ciri pembelahan pada zigot. Yang pertama itu ada zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua itu ada ukuran embrio relatif tidak bertambah dan bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastokol. Yang ketiga itu adanya transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Yang keempat itu adanya perubahan kualitatif komposisi telur yang terbatas. Yang kelima, adanya rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan tetap pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somatik. Selanjutnya ada bidang pembelahan embrio. Nah, bidang pembelahan embrio itu terdiri atas beberapa. Yang pertama itu ada eukator. Nah, di sini eukator itu adalah bidang pembelahan yang tegak lurus dengan animal plovagatal. Pol bidang pembelahan ini membelah embrio menjadi 4 anakan dan 4 blastomor vagetal. Yang kedua itu adalah longitudinal adalah bidang pembelahan yang mirip dengan bidang eukator tetapi terjadi sejajar. Yang ketiga itu ada median. Selanjutnya ada bidang pembelahan embrio. Nah, bidang pembelahan embrio itu terdiri atas beberapa. Yang pertama itu ada eukator. Nah, di sini eukator itu adalah bidang pembelahan yang tegak lurus dengan animal plovagatal. Pol bidang pembelahan ini membelah embrio menjadi 4 anakan dan 4 blastomor vagetal. Yang kedua itu adalah longitudinal adalah bidang pembelahan yang mirip dengan bidang eukator tetapi terjadi sejajar. Yang ketiga itu ada median. Nah, bidang ini pembelahannya melewati poros kutub yang mengakibatkan dihasilkannya 2 blastomor dengan ukuran yang sama. Yang keempat itu ada vertikal. Nah, bidang ini pembelahan yang cenderung lewat tegak sejak dari animal pole sampai vegetal pole. Perbedaan dengan median adalah tidak melewati poros kutub animal vegetal. Bidang vertikal ini sejajar atau melintang bidang meridial. Cukup sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Apriani. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas mengenai tipe-tipe pola pembelahan ataupun Kleefeld. Yang dimana tipe-tipe pembelahan itu terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah pembelahan holoblastik. Yang kedua adalah pembelahan meroblastik dan pembelahan yang ketiga adalah perantaraan antara holo dan meroblastik. Yang pertama adalah pembelahan holoblastik. Nah, pembelahan holoblastik merupakan pembelahan yang bersifat sempurna. Ini dikarenakan pembelahannya terjadi di seluruh zigot. Hal ini terjadi karena jumlah yang terdapat dalam selnya itu sedikit dan tersebar secara merata. Pembelahan holoblastik ini terbagi menjadi 4 macam pembelahan.
Yang pertama itu adalah pembelahan radial holoblastik. Nah, pembelahan radial ini adalah pembelahan di mana blastomer dan elastomernya terdapat pada bagian kutub animal yang terletak di atas blastomer yang ada pada bagian vegetatif, sehingga pola blastomer radialnya itu simetris. Misalnya, pembelahan ini terjadi pada filum Echinodermata dan Amphioxus. Selanjutnya adalah pembelahan spiral holoblastik. Nah, pembelahan spiral holoblastik dapat kita jumpai pada filum Annelida, filum Turbellaria, dan semua jenis moluska kecuali Cephalopoda. Pada pembelahan spiral ini, orientasi spindal mitosis, bukan paralel atau tegak lurus dengan sumbu animal dan vegetatifnya, tetapi orientasinya itu adalah miring. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya orientasi mereka itu miring-miring, tidak ada yang tegak lurus. Nah, pada pembelahan spiral holoblastik ini disebut ataupun terbagi lagi menjadi dua tipe, yaitu pembelahan dekstral dan sinistral. Pembelahan dekstral itu terjadi apabila rotasi perputarannya itu searah dengan jarum jam. Sedangkan pembelahan sinistral itu terjadi apabila rotasi pembelahannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Selanjutnya adalah pembelahan bilateral holoblastik. Pembelahan bilateral ini terjadi pada filum Ascidian atau Tunicata dan Nematoda. Pada pembelahan ini dari 2 menjadi 4, ini ukurannya itu sangat berbeda, yang dimana ukuran yang satu lebih besar dan ukuran yang selanjutnya lebih kecil dan akan menyatu menjadi suatu sel. Selanjutnya adalah pembelahan rotasional holoblastik. Pembelahan rotasional holoblastik dapat kita jumpai pada mencit ataupun pada mamalia seperti kita. Nah, dapat kita lihat bahwasanya pada pembelahan rotasi holoblastik ini terjadi pembelahan yang sangat lama dan memerlukan periode tertentu. Kembali ke topik yang pertama, yang kedua itu adalah meroblastik. Nah, meroblastik merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni di seluruh germinal disc yang mengenai sedikit yolk. Nah, jadi memang perbedaan antara holoblastik dan meroblastik ini dapat kita jumpai pada jumlah yolknya, yang dimana pada holoblastik itu jumlah yolknya sedikit dan penyebarannya itu merata, sedangkan pada meroblastik itu jumlah yolknya banyak dan tidak merata, sehingga pembelahan meroblastik ini disebut juga dengan pembelahan tidak sempurna karena banyaknya yolk. Nah, pembelahannya itu hanya terjadi pada sebagian dari zigot yang banyak mengandung sitoplasma. Yang ketiga adalah perantaraan ataupun pembelahan perantaraan holo dan meroblastik. Hal ini terjadi apabila pembelahan yang tak seluruhnya mencapai ujung kutub vegetal terdapat pada telur yang mengelasital. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan totipotent atau pluripotent. Nah, totipotent merupakan stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis. Sedangkan pluripotent merupakan sel yang dapat berdiferensi menjadi 3 lapisan germinal yang terdiri dari ektoderm, mesoderm, dan endoderm, tetapi tidak dapat menjadi jaringan ekstraembrionik seperti plasenta dan tali pusat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai blastula. Apa sih yang dimaksud dengan blastula? Nah, jadi blastula merupakan bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami perkembangan. Sementara sel-sel morula mengalami pembelahan terus-menerus, terbentuklah rongga ataupun celah di bawah piringan germinal yang memisahkan dengan kuning telur. Nah, pada proses blastula ini dapat kita ambil contoh seperti pada telur ayam. Nah, pada telur ayam itu terdiri dari putih telur dan kuning telur, dan yang di bawahnya itu terdapat rongga udara, yang dimana
saat kita merebus telur itu akan terbentuk seperti lingkaran yang merupakan contoh dari lingkaran udara tadi, yang merupakan hasil dari piringan germinal yang memisahkan antara kuning telur dan putih telur. Nah, di sini dapat kita lihat proses pembentukan blastula, yang dimana dari zigot akan membelah menjadi 2 sel. Dari 2 sel kembali akan membelah menjadi 4 sel. Dari 4 sel akan kembali membelah menjadi 8 sel sehingga terbentuklah morula. Nah, setelah terbentuk morula, dari morula sampai ke led, ini adalah proses dari blastulasi, yang dimana pada proses blastula ini akan berbentuk seperti bola ataupun hollow ball, yang dimana terdiri dari blastocell dan cross section of blastula ataupun pembelahan blastulanya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya warna biru yang ini merupakan blastocellnya, sedangkan yang warna kuning merupakan endoderm, dan yang warna putih ini merupakan contoh ataupun bagian rongga udara. Yang selanjutnya yang kuning di sini merupakan ektodermnya. Nah, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya pada proses pembelahan blastulasi itu akan terdapat rongga udara yang akan memisahkan antara putih dan kuning telur. Nah, ini merupakan rongga udaranya, yang dimana dia itu akan besar sampai membesar sampai ukuran ataupun usia 100 sel. Atau terbentuknya 100 sel itu akan dipisahkan oleh si rongga udara tadi. Nah, macam-macam blastulasi. Melihat pada bentuknya dan susunan blastomernya, blastulasi dibagi menjadi coeloblastula, discloblastula, dan blastokista. Selanjutnya ada steroblastula. Nah, blastula pada jenis hewan itu ada blastula bintang laut, blastula pada Amphioxus, blastula pada amfibi, blastula pada aves, blastula pada mamalia. Tapi yang kami tampilkan di sini adalah contoh blastula dari Amphioxus, contoh blastula dari amfibi atau di sini adalah hewannya katak, dan selanjutnya ini adalah contoh blastula dari mamalia. Sisanya kita sudah menampilkan di slide makalah kami. Nah, apa sih yang dimaksud dengan implantasi embrio hewan? Nah, implantasi ataupun nidasi merupakan proses tertanamnya embrio ke dinding endometrium di uterus ataupun rahim. Nah, keberhasilan implantasi ini dipengaruhi oleh sinkronisasi antara kesiapan endometrium dengan tahapan embrio yang sedang berkembang. Setelah melalui proses fertilisasi, zigot mamalia yang terbentuk segera mengalami proses pembelahan awal. Teman-teman pasti ingat kan bahwasanya proses pembelahan pada manusia itu yang pertama itu adalah morula, yang kedua yang pertama itu terbentuknya zigot. Nah, zigot akan berkembang menjadi morula, dari morula akan mengalami perkembangan lagi menjadi blastula, dari blastula akan berkembang lagi menjadi grastula, dari grastula akan mencapai tahap organogenesis ataupun tahap penyempurna organ. Nah, selanjutnya kita akan mengaitkan antara blastulasi dengan integrasi ayat Al-Quran. Selanjutnya kita akan membahas mengenai integrasi ayat Al-Quran, yang dimana kami mengambil dari Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14, yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Nah, mudghah di sini dia berasal dari kata mudghah yang berarti daging kecil. Nah, dalam pengetahuan biologi diketahui bahwa pada hari ke-10 gumpalan darah yang ada pada rahim akan berubah menjadi segumpal daging kecil yang disebut yolk ataupun kuning telur.
Nah, pada hari ke-10 sampai hari ke-14, kehamilan mulai stabil